Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mutiara Rahma yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan yang pastinya dengan informasi-informasi terbaru terkait mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Baik pemirsa, di pertemuan keempat pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan syarat-syarat reportase yang pada kesempatan kali ini dipresentasikan oleh kelompok 1. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni praktik membawakan sebuah berita yang pada kali ini akan dibawakan oleh kelompok ketiga. Nah pemirsa, berikut cuplikan selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Kurnia Hilaria Syam dalam berita olahraga. Hari ini kami membawa kabar gembira bagi pecinta sepak bola Indonesia. Tim nasional kita telah berhasil naik peringkat dalam ajang FIFA, sebuah pencapaian yang membanggakan dan patut diapresiasi. Baik pemirsa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah membawakan sebuah berita, pastinya ada review, berisi kritik dan juga saran yang disampaikan baik oleh perwakilan mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi, yang pada kali ini disampaikan oleh Saudari Aliza. Di mana beliau mengatakan bahwa pembawa berita yang terlalu terpaku oleh teks. Seperti halnya kelompok kemarin, saran yang diberikan baik dari Aliza sendiri maupun dari Pak Adi adalah kiranya pada pertemuan selanjutnya mahasiswa harus lebih profesional dalam membawakan sebuah berita. Namun pemirsa, menurut saya nilai plus dari pembawaan berita yang dibawakan oleh kelompok 3 adalah narasumber yang begitu profesional dalam membawakan sebuah berita. Terlihat dari beliau yang sangat mendalami peran tersebut dan dilihat dari suasana kelas yang terlihat sangat terhibur. Baik pemirsa, dilanjut dengan presentasi makalah oleh kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema pengertian dan syarat-syarat reportase. Pertama, kita akan membahas terkait definisi reportase. Secara etimologis, kata reportage berasal dari bahasa Inggris, yakni to reportage, yang berarti tindakan atau proses melaporkan berita atau sesuatu yang dilaporkan atau penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan daftar acara yang diambil atau didokumentasikan. Pemirsa, sebagai seorang jurnalis, keterampilan reportase merupakan hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis dan juga banyak hal yang juga harus difahami, salah satunya adalah wawancara. Nah, dalam wawancara, kita harus memahami dan juga membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber mau terbuka dan memberikan informasi. Sebelum melakukan sebuah wawancara, ada serangkaian keterampilan teknis yang harus dilakukan seperti riset mendalam, mencakup analisis nilai berita, pemahaman latar belakang, dan juga identifikasi narasumber yang relevan. Yang kedua adalah kita harus menentukan angle yang menarik, yang pastinya untuk menarik perhatian publik. Yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan yang pastinya harus mencakup 5W1H. Yang selanjutnya adalah mengatur tempo wawancara. Maksudnya adalah reporter perlu meminta narasumber untuk berbicara dengan pelan agar informasi dapat dipahami dengan jelas. Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Maksudnya adalah seorang reporter harus bersikap tidak ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut jika ada informasi yang kurang jelas atau tidak jelas. Yang keenam adalah klarifikasi informasi. Maksudnya adalah mengonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh termasuk nama dan juga jabatan narasumber. Nah pemirsa, selain keterampilan teknik ada juga keterampilan non-teknik yang mencakup. Yang pertama adalah komunikasi. Ini adalah skill utama yang harus dimiliki seorang reporter karena kemampuan komunikasi yang baik sangat penting agar reporter dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada semua pihak termasuk publik. Yang kedua adalah menulis. Ini juga skill dasar yang harus dimiliki seorang reporter, terutama yang bekerja di media cetak ataupun online. Nah, yang ketiga adalah riset. Keterampilan riset sangatlah penting untuk memperdalam informasi sebelum mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang keempat adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi sangatlah diperlukan dalam proses reportase, seperti melakukan riset sebelum melaksanakan reportase.
Pemirsa, sebagai seorang reporter yang handal, kita harus memiliki skill yang lebih dari sekedar kemampuan menulis. Kita juga harus memiliki sikap yang mendukung dalam pelaksanaan tugas, seperti memiliki kemampuan observasi dan bersifat objektif. Pemirsa, pada dasarnya manusia memiliki kemampuan alami untuk mengobservasi keadaan atau lingkungan sekitar. Untuk menjalani pekerjaan ini, kamu harus mempertajam kemampuan observasi, hal penting untuk menjadikan sebuah berita dapat diserap dengan baik oleh para pembaca atau penonton. Yang selanjutnya adalah rasa ingin tahu yang tinggi, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi yang juga sudah dijelaskan. Yang keempat adalah kemampuan interpersonal. Maksudnya adalah kita sebagai seorang reporter harus menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam satu tim. Pemirsa, selanjutnya ada beberapa kiat untuk menjadi seorang reporter yang handal dan juga profesional. Yang pertama adalah otonomi. Maksudnya adalah kemandirian atau otonomi seseorang reporter saat melaksanakan tugas kejurnalistikannya harus dimiliki sehingga reporter tersebut dapat mengolah informasi yang didapat dari lapangan dengan leluasa tanpa ada campur tangan siapapun, termasuk dari bagian redaksi. Sebab saat di lapangan meliput sebuah karya jurnalistik, wawancara maupun menciptakan berita, redaksi tidak tahu menahu secara detail. Artinya redaksi hanya memberikan penugasan secara garis besar, sedangkan teknik di lapangan agar bisa mendapatkan bahan tulisan lalu dibuat menjadi sebuah karya jurnalistik sepenuhnya berada di tangan wartawan. Yang kedua adalah komitmen, bukan pembenuhan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi, karena pada dasarnya eksistensi wartawan sebagai pelayan kepada masyarakat. Jika ada berita yang diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat banyak, harus segera diberitakan karena akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Reporter profesional bertanggung jawab atas pekerjaannya karena memenuhi kewajibannya sebagai seorang reporter, bukan karena keinginan pihak luar. Nah, selain itu, reporter harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka harus benar-benar meresapi apa yang mereka lakukan. Yang keempat adalah keahlian. Nah, keahlian reporter dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Namun, yang terpenting adalah pemahaman yang siap diaplikasikan di lapangan. Terdapat 4 aspek penting dalam meraih keahlian reporter. Yang pertama adalah ilmu jurnalistik, yang kedua adalah ilmu non-jurnalistik, yang ketiga adalah gabungan antara ilmu jurnalistik dan juga ilmu non-jurnalistik, yang keempat adalah ilmu di luar tugas keredaksian. Nah, pemirsa, materi tadi adalah sekelumit rangkuman dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, ada sedikit saran atau kritikan yang disampaikan oleh Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi terkait makalah kelompok 1, yakni pada kesimpulan, di mana kesimpulan itu tidak sesuai dengan rumusan masalah yang kelompok 1 buat. Di rumusan masalah terdapat 4 poin, sedangkan pada kesimpulan itu terdapat 5 poin. Nah, sarannya adalah untuk kelompok selanjutnya harus lebih teliti dalam segala aspek penulisan makalah. Itu saja. Pemirsa, mungkin pemaparan mengenai pengertian dan syarat-syarat reportase tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Mutiara Dwi Rahma beserta staf yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia karena saya akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini selama 1 semester ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.